Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope you are in a good condition. Before we start our lesson, let's stay together. Let's begin. Amin. Nah, sekarang di pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang unsur kebahasaan. Nah, kita akan membahas unsur kebahasaan dalam text-taking purpose or intention to be something. Jadi, sekarang kita akan membahas tentang unsur kebahasaan dalam pengungkapan maksud atau tujuan untuk melakukan sesuatu. Nah, dalam mengungkapkan tujuan atau maksud dalam menyatakan sesuatu, kita bisa menggunakan so that dan kita bisa menggunakan in order to. Keduanya sama-sama digunakan dalam mengungkapkan maksud dan tujuan untuk melakukan sesuatu. Nah, yang pertama, expressing purpose with so that. Mengungkapkan maksud menggunakan so that. Nah, dalam penggunaan so that ini terdapat 4 rumus, bisa dibilang 4 rumus. Nah, yang pertama yaitu kita menggunakan we use so that to say that one person does something and as a result, someone else can do or doesn't have to do something else. Nah, maksudnya di sini kita menggunakan so that untuk mengungkapkan bahwa satu orang yang melakukan sesuatu dan hasilnya itu membuat orang lain bisa atau tidak bisa melakukan sesuatu yang lain. Nah, kita langsung saja ke contoh. He bought his wife a car so that she doesn't have to take a bus. Nah, ini kan artinya dia laki-laki memberikan istrinya mobil supaya dia tidak menggunakan bus. Nah, ini kan maksudnya he ini satu orang melakukan sesuatu, yaitu bought his wife a car dengan maksud atau tujuan supaya istrinya ini tidak melakukan tujuan yang lain, sesuatu yang lain. Nah, dengan tujuan istrinya ini tidak menggunakan bus seperti itu. Yang kedua, we can use so that plus can atau could atau will be able to atau would have to say that one action makes another action possible. Maksudnya kita bisa menggunakan so that rumus ini untuk mengungkapkan bahwa suatu peristiwa dapat membuat peristiwa yang lain menjadi mungkin. Nah, contohnya di sini, I've bought a dictionary so that I can learn more. Saya membeli sebuah kamus supaya saya bisa belajar lebih. Nah, ini kan maksud dari membeli sebuah kamus kan supaya saya bisa belajar lebih. Maksudnya kan membeli sebuah kamus to make another action possible. Apa another actionnya? I can learn more. Seperti itu. Nah, lanjut yang ketiga yaitu we use so that plus don't have to plus won't have to plus will have to say that one action will help us avoid having to do something else. Maksudnya, kita menggunakan rumus ini untuk mengungkapkan suatu peristiwa akan membantu kita menghindari peristiwa kita melakukan suatu pekerjaan yang lain. Contohnya di sini, I'm going shopping this evening so that I don't atau won't have to go tomorrow. Saya berbelanja pada malam ini supaya saya tidak keluar besok. Nah, ini kan maksudnya suatu kejadian. Maksudnya saya pergi malam ini supaya besok saya tidak keluar. Nah,
ini. To say that one action will help us avoid having to do something else. Kita melakukan sekarang agar menghindari kita melakukan tindakan yang lain. Nah, lanjut ke rumus yang terakhir yaitu use so that plus would plus dot to say that one action will prevent another thing happening. Maksudnya, kita menggunakan rumus ini untuk menyatakan suatu peristiwa yang akan menghindari kita dari kejadian lain. Contohnya, I'm going to bring an umbrella so that I don't get wet. Saya membawa sebuah payung supaya saya tidak basah. Nah, ini kan one action, prevent another thing happening. One action yang bisa menyebabkan, yang bisa menghindari kejadian lain terjadi. Saya membawa payung supaya saya tidak basah. Gitu. Nah, lanjut expression yang kedua yaitu expressing purpose with in order to. Nah, di sini in order to is a subordinated question term. In order to adalah kata penghubung subordinatif. We use in order to with the infinitive form of the verb to express the purpose of something. It introduces a subordinate clause which is more common in writing than in speaking. Di sini sudah ada contohnya. We all express in order to achieve and do our best work. Nah, setelah in order to ini kan ada achieve. Achieve itu kan adalah infinitive form of a verb. Achieve. Verb 1. Jadi setelah in order to itu adalah verb 1. Nah, the negative of in order to is in order not to. Jadi bentuk negatif dari in order to yaitu in order not to. Contohnya, setelah in order not to ini harus verb 1 atau infinitive verb. Contohnya, they never talk to this bank in front of the house in order not to upset the neighbor. In order not to upset the neighbor. Seperti itu. Itu penjelasan untuk hari ini. Apabila ada yang tidak dipahami, bisa ditanyakan ya. Nah, kita lanjut ke latihan soal. Di sini ada activity 1. Make a dialogue talking about expressive purpose or intention to do something. Artinya, kalian buat sebuah dialog yang di dalamnya itu berisi ungkapan menyatakan maksud atau tujuan untuk melakukan sesuatu. Sama kayak di pertemuan pertama itu kan ada sebuah teks ya atau dialog. Nah, kalian bisa membuat dialog seperti itu. Yang penting di dalamnya itu ada expressive purpose or intention to do something. Entah itu ada so that atau ada in order to. Yang penting di dalamnya terdapat expressive purpose or intention to do something. Kerjakan di buku tulisnya ya. Nah, di sini selanjutnya ada activity. Complete the following dialogue with the by what. Nah, kalian baca ini teksnya apa? Ini di sini ada kan nomor 1, 2, nomor 3, nomor 4. Nah, ini nomor 1 apa? Kalian jawabannya bisa cari di sini. Apakah nomor 1 stop atau itu atau proses? Ini kurang sih. Ya itu, thank you. Itu saja untuk hari ini. Apabila ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan. Semoga menjadi ilmu yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.